Samin Sikir, Pendeta. Selamat malam, Pendeta Richard Sabuin yang dikasihi. Saya Samin Sikir dari Sabah, Malaysia. Wow, dari negara tetangga kita. Pertanyaan saya, Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Apakah benar hukum Taurat hanya penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman? Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mohon pencerahan, Pendeta. Baik, kita akan buka Galatia, silakan, Galatia 3 ayat 24 dan 25. Ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Selamat malam, Saudara Samin Sikir. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan kata hukum Taurat di dalam kitab Galatia itu bukan hanya terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dan ayat 25 yang ditanyakan, tetapi kurang lebih ada 30 kali kata hukum Taurat itu disebutkan hanya di dalam surat Galatia. Jadi pertanyaannya sangat dimengerti, seakan-akan bahwa ada pertentangan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Artinya ada yang mungkin memahami bahwa siapa yang sudah percaya, sudah mempunyai iman kepada Yesus Kristus, tidak lagi perlu menuruti perintah-perintah Allah atau hukum Taurat. Dan kalau kedua hal ini dipertentangkan, maka pertanyaan ini betul-betul harus dijawab. Dari dahulu tidak pernah orang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Hukum Taurat tidak pernah membenarkan. Bahkan di zaman Perjanjian Lama, orang-orang Israel, bahkan sebelum orang Israel, bahkan semenjak Bapa segala bangsa, Abraham, dan juga Ishak, Yakub, iman atau percaya itu sudah ditekankan. Bahkan semua aturan-aturan upacara yang ada di Bait Suci, itu semua dilakukan agar supaya orang Israel mempunyai iman terhadap apa yang akan datang. Mempunyai iman terhadap apa yang akan datang atau siapa yang akan datang, yaitu iman kepada akan datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Apakah ada bukti di dalam Alkitab bahwa orang tidak dibenarkan di zaman Perjanjian Lama, orang bukan dibenarkan atau kebenaran itu bukan didapatkan dari hukum Taurat? Apakah ada buktinya? Mungkin kita perlu membaca suatu ayat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15, mari kita buka ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6, lalu Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Jadi yang diperhitungkan sebagai kebenaran itu adalah iman Abraham. Ia dibenarkan oleh karena iman. Dan ayat ini diulangi beberapa kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan salah satunya itu di dalam kitab Galatia, tempat yang kita baca atau ayat yang ditanyakan Pak Samin Sikir. Kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-6, yang mengutip Kejadian 15 ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat berapa, Pendeta? 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi dibenarkan oleh iman, pembenaran oleh iman. Itu bukan hanya tema di Alkitab Perjanjian Baru.
Justru itu diangkat dari cerita Abraham yang terdapat di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Nah, kalau begitu mengapa ada ayat-ayat yang nampaknya mempertentangkan kasih karunia dan iman? Atau kasih karunia dan hukum Taurat? Bukan kasih karunia dan iman, tapi kasih karunia garis miring iman seakan-akan bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya apa? Paling tidak ada dua. Mungkin ada yang bisa mengkategorikannya sampai 3 atau 4. Tetapi yang utama adalah ada dua. Yang pertama adalah hukum-hukum upacara yang ada di dalam perjanjian lama. Domba dikorbankan, lembu, dan upacara-upacara korban yang semuanya itu menggambarkan atau melambangkan Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Artinya pada waktu mereka melakukan upacara-upacara tersebut, mereka dituntun sampai Yesus betul-betul sebagai anak domba Allah mati di atas kayu salib, maka tidak dibutuhkan lagi hukum-hukum upacara tersebut. Tetapi hukum Taurat juga bisa berarti ke-10 firman. 10 firman Tuhan itu pun adalah merupakan bagian dari hukum Taurat. Apakah 10 firman itu bertentangan dengan kasih karunia atau bertentangan dengan iman? Kita ingat bagaimana Allah memberikan kepada orang Israel 2 loh batu yang berisi 10 firman yang disebut sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Makanya kedua loh batu itu ditaruh di dalam sebuah tabut atau peti, dan tabut atau peti itu disebut sebagai tabut atau peti perjanjian. Kita tidak usah baca ceritanya karena semua orang tahu ini cerita, orang Kristen tahu ini cerita, bahwa pada waktu Musa berada di Gunung Sinai, kalau mau baca ceritanya itu ada di dalam Keluaran pasal yang ke-32 dan 33. Pada waktu Musa berada di Gunung Sinai, karena sudah cukup lama, menjelang hari yang ke-40, orang-orang Israel berubah setia dan mereka memaksa Harun untuk membuat bagi mereka patung lembu yang terbuat dari emas. Lalu pada waktu mereka sedang menyembah dan bersorak-sorai menyembah patung lembu emas itu, Musa turun membawa 2 loh batu itu dari atas Gunung Sinai yang diberikan oleh Tuhan, di mana 10 firman itu ditulis oleh jari Allah sendiri, demikian Alkitab katakan. Lalu Musa marah dan dia membanting, menghempaskan kedua loh batu itu, dan kedua loh batu itu pun pecah. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ini yang saya mau kita baca. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran 34, baca ayat 1. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Kedua loh batu itu adalah bukti perjanjian antara Allah dan umatnya. Siapa yang melanggar, kalau sampai perjanjian itu dilanggar, itu sama dengan surat perjanjian yang disobek-sobek, tidak ada gunanya lagi, perjanjian itu pun batal. Tetapi sekalipun Musa sudah menghancurkan itu perjanjian antara Allah dan umat Tuhan, oleh karena umat Tuhan melanggar perjanjian yang ditulis di dalam kedua loh batu itu, di atas kedua loh batu itu, ayat yang sudah dibacakan tadi mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat 2 loh batu yang sama, di mana Tuhan akan menulis firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah dipecahkan. Firman yang sama dituliskan. Apa artinya?
Artinya Tuhan mengampuni orang Israel. Inilah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah walaupun umat Tuhan sudah melanggar, Tuhan tetap membuat kembali, meneguhkan kembali perjanjiannya. Dia tidak mengatakan, sudah kita putus hubungan, tidak ada lagi hubungan antara aku dan kalian, tapi dia membuat hubungan itu lagi dengan meminta Musa untuk memberikan 2 loh batu di mana Tuhan sendiri akan menulis 10 firman itu. Itulah 2 loh batu yang ditaruh di dalam peti perjanjian, karena 2 loh batu yang pertama tidak pernah ditaruh dalam peti perjanjian. Dia sudah hancur. Yang ditaruh dalam peti perjanjian itu adalah 2 loh batu yang kedua, yang baru. Setiap kali mereka memikul peti perjanjian itu, yang mereka pikul itu 10 hukum yang di dalam peti perjanjian itu menggambarkan kasih karunia Allah. Yang mereka pikul itu adalah kebenaran oleh kasih karunia Allah. Kalau bukan Allah mengasihi mereka, kalau bukan Allah mempunyai kasih karunia kepada mereka, sudah habis mereka, hancur mereka, binasa mereka. Tetapi setiap kali mereka memikul itu, mereka tahu ini adalah tanda kasih karunia Allah. Allah membuat lagi 10 perintah dalam 2 loh batu yang baru, perintah yang sama. Dia tidak mau memutuskan hubungannya dengan umatnya. Dia mau untuk menunjukkan kasihnya. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Dan pada waktu manusia terus melanggar, manusia hidup di dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah juga bukti kasih karunia. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Kita tidak bisa mempertentangkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Karena 10 perintah Allah itu pun adalah bukti kasih karunia Allah, sebagaimana Yesus Kristus adalah juga bukti dari kasih karunia Allah. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tadi di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 24 dan ayat yang ke-25? Ayat ini berbicara tentang apa atau siapa yang menjadi dasar atau sumber pembenaran atau dibenarkan atau kebenaran. Hukum Taurat tidak pernah membenarkan. Dia hanyalah penuntun untuk menyadarkan bahwa kita sudah berdosa. Kalau tidak ada hukum Taurat, dari mana kita tahu kita berdosa? Dari mana kita tahu bahwa kalau lampu merah kita langgar itu salah? Dari mana kita tahu bahwa kalau ada tanda berhenti kalau kita jalan terus itu salah? Karena ada aturan lalu lintas. Kalau tidak ada aturan-aturan itu, masing-masing akan melakukan sekehendak hatinya, hati mereka. Jadi dengan adanya aturan-aturan itu, kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Tetapi waktu kita melihat kesalahan kita melalui hukum Taurat yang mengatakan jangan mencuri, tapi kita mencuri, kita tidak bisa meminta hukum Taurat, tolong benarkan saya, tolong ampuni saya. Tidak bisa. Dia hanya menuntun kita agar supaya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus yang adalah merupakan bukti kasih karunia Allah yang mengampuni kita oleh karena kita telah melanggar perintah Allah yang adalah cerminan tabiat Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum Taurat sebagai penuntun kita kepada Kristus. Sebenarnya ayat itu paling tepat diterjemahkan bukan penuntun kita sampai Kristus datang, tapi penuntun kita sampai kepada Kristus. Penuntun kita kepada Kristus. Kata datang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Ya. Ayat itu mengatakan hukum Taurat adalah penuntun
sampai penuntun bagi kita atau penuntun kita kepada Kristus atau menuju Kristus atau sampai kita datang kepada Kristus. Pada waktu seseorang tidak pernah menyadari bahwa dia berdosa, dia tidak pernah akan membutuhkan juru selamat. Hanya mereka yang menyadari bahwa mereka berdosa, mereka membutuhkan juru selamat. Apakah setelah kita tiba pada Kristus, menerima Kristus, maka tidak perlu lagi 10 perintah Allah itu? Oh, tidak demikian. Salah satu ayat yang boleh kita baca di dalam kitab Galatia. Kita baca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Kenapa? Karena Yesus Kristus memerdekakan kita. Tapi ini bukan kemerdekaan untuk melakukan dosa, tapi kemerdekaan dari dosa. Dan karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, jangan gunakan lagi kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Dan menurut Alkitab, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi janganlah menggunakan kemerdekaan dari dosa yang diberikan oleh Kristus sebagai kesempatan untuk melanggar hukum Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat tadi. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Itu adalah penuntun kita kepada Dia yang akan membenarkan kita. Dan pada waktu Dia telah membenarkan kita, memerdekakan kita dari dosa, maka biarlah kita hidup sejalan dengan tabiat Kristus, tabiat Allah yang tercermin di dalam 10 perintah Allah tersebut. Terima kasih.